cara pandang kita untuk memperoleh data-data penelitian. Setelah kita mengetahui pengertian dari paradigma, kita masuk ke dalam jenis-jenis paradigma dalam penelitian kualitatif. Ada 3 jenis. Yang pertama, post-positivisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ke channel DR Gus IMPD TV. Ayanazihan anni wa maskanuhu hasya ajib man malakullan nawahi nida'u. Sobat-sobati, mahasiswa-mahasiswi, dan guru-guru yang ada di Indonesia. Di kesempatan hari ini, kita akan membahas mengenai paradigma penelitian kualitatif. Itu, jangan kemana-mana, tetap di channel kesayangan Anda untuk mengupas tuntas mengenai penelitian kualitatif. Saya akan kolaborasi dengan seorang mahasiswi untuk menyampaikan presentasi tugas kuliahnya. Bila ada kesempatan dan waktu, silahkan membaca buku saya tentang pengantar metodologi penelitian kualitatif. Untuk harga sangat murah dan terjangkau. Silahkan diorder melalui nomor WA di bawah ini. Ku yakin kau jawaban di setiap pintaku. Walau ku belum tahu namamu. Untuk itu, langsung kita jumpai mahasiswi kita yang akan menyampaikan presentasi tugas kuliahnya. Cek, cus! Jangan lupa like, comment, and share agar video ini bermanfaat juga untuk teman-teman lainnya. Ketika kita bicara sebuah paradigma penelitian kualitatif, maka yang ada di pikiran kita, yang ada di benak kita adalah bagaimana seorang peneliti mempunyai cara pandang tentang penelitian kualitatif itu sendiri. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, ketika kita sudah memutuskan untuk mengadakan sebuah penelitian dengan menggunakan metodologi penelitian kualitatif, maka kita harus mengetahui bagaimana cara pandang kita untuk memperoleh data-data penelitian sehingga penelitian kita mudah dan bisa diterima di kalangan umum, khususnya bagi dunia pendidikan. Seorang mahasiswa akan diberi tugas untuk menyelesaikan tugas akhirnya dengan mengadakan penelitian di dunia pendidikan. Maka paradigma penelitian kualitatif harus didudukkan bagaimana kita mempunyai pikiran untuk menyamakan persepsi tentang penelitian kualitatif itu sendiri. Ketika kita sudah mempunyai persepsi yang sama tentang penelitian kualitatif, maka data-data, fakta-fakta yang diambil, yang dikumpulkan oleh seorang peneliti akan menjadi temuan-temuan yang membuat karya ilmiahnya mampu menjawab tentang dunia pendidikan
melalui paradigma penelitian kualitatif. Untuk lebih lanjutnya, kita beri kesempatan kepada mahasiswi kita untuk menyampaikan presentasi tugas kuliahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Hanita, semester 6 kelas B dengan nomor induk mahasiswa 12 14 19 18 98. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan 2, yaitu Metodologi Penelitian Kualitatif dengan dosen pengampu Bapak Dosen Dr. Iwan Agus Supiryono MPD. Pada kesempatan ini saya mendapatkan materi bab 2, judulnya adalah Paradigma Penelitian Kualitatif. Yang pertama, kita harus tahu apa pengertian dari paradigma penelitian kualitatif. Secara bahasa, paradigma adalah cara pandang, pola pikir atau kerangka berpikir. Banyak sekali peneliti mengemukakan arti dari paradigma. Nah, dari arti paradigma tersebut dapat didefinisikan adalah sebagai acuan yang menjadi dasar bagi setiap peneliti untuk mengungkapkan fakta-fakta melalui kegiatan penelitian yang dilakukannya. Setelah kita mengetahui pengertian dari paradigma, kita masuk ke dalam jenis-jenis paradigma dalam penelitian kualitatif. Ada 3 jenis. Yang pertama, post-positivisme. Nah, paradigma post-positivisme ini berpendapat bahwa peneliti tidak bisa mendapatkan fakta dari suatu kenyataan apabila si peneliti membuat jarak dengan kenyataan yang ada. Yang kedua adalah konstruktivisme. Paradigma ini memandang bahwa kenyataan itu hasil konstruksi atau bentukan dari manusia itu sendiri. Kenyataan itu ganda, dapat dibentuk dan merupakan satu keutuhan. Yang ketiga, teori kritis. Memandang bahwa kenyataan itu sangat berhubungan dengan pengamat yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, serta nilai-nilai dianut oleh pengamat tersebut turut mempengaruhi fakta dari kenyataan tersebut. Selanjutnya, paradigma positivisme dan alamiah. Paradigma positivisme merupakan paradigma yang didasarkan pada perpaduan atau kombinasi antara angka dan menggunakan logika deduktif serta menggunakan rancangan penelitian kuantitatif dalam mengungkapkan suatu fenomena secara objektif. Yang kedua, paradigma alamiah atau paradigma kualitatif. Paradigma postpositisme berpendapat bahwa peneliti tidak bisa mendapatkan fakta dari suatu kenyataan apabila si peneliti membuat jarak dengan kenyataan yang ada. Selanjutnya, perbedaan paradigma positivisme dan alamiah. Paradigma positivisme pada umumnya melahirkan metode penelitian kuantitatif, sedangkan paradigma alamiah melahirkan metode kualitatif. Jadi sudah jelas kalau paradigma positivisme itu melahirkan metode penelitian kuantitatif, sedangkan paradigma alamiah melahirkan metode penelitian kualitatif. Selanjutnya, asumsi-asumsi dasar dalam paradigma alamiah. Yang pertama, asumsi tentang kenyataan. Kajian utama dalam paradigma alamiah adalah berusaha mendapatkan pemahaman yang mendalam dari suatu fenomena yang diteliti atau berusaha mencari makna di balik fenomena. Yang kedua, asumsi tentang peneliti dan subjek. Paradigma alamiah berasumsi bahwa fenomena bercirikan aktivitas. Yang ketiga, asumsi tentang hakikat pernyataan tentang kebenaran. Dalam penelitian kualitatif, karena tidak bertujuan menggeneralisasikan hasil penelitiannya, maka penelitian kualitatif tidak perlu meneliti banyak kasus atau subjek. Yang penting, penelitian itu nyata kebenarannya. Yang terakhir ada perbandingan paradigma kualitatif dan kuantitatif.
Nah, yang penggunaan metode kualitatif. Selanjutnya ada juga penggunaan metode kuantitatif. Kita dapat melihat perbedaannya. Kalau penggunaan metode kualitatif, observasi tidak terkontrol dan naturalistik. Kalau yang kuantitatif, pengukuran terkontrol dan menonjol. Kualitatif subjektif, sedangkan kuantitatif objektif. Kualitatif dekat dengan perspektif insider. Kuantitatif, data merupakan perspektif atau outsider. Kualitatif, paradigma kualitatif. Kuantitatif tentunya paradigma kuantitatif. Dan kalau kualitatif, orientasi discovery, eksplorasi, ekspansionasi, deskriptif, dan induktif. Kualitatif, tidak grounded, orientasi, verifikasi, konfirmatori, reduksionis, inferensial, dan deduktif hipotetik. Kualitatif, orientasi proses. Kuantitatif, orientasi hasil. Kualitatif, valid, data real, nyata. Kuantitatif, data dapat direplikasi dan hard. Nah, itulah penjelasan dari saya yang membahas materi bab 2, paradigma penelitian kualitatif. Semoga dengan apa yang saya jelaskan dapat menambah ilmu dan wawasan para penonton yang telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas kesempatannya kepada Bapak dosen. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menonton. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah sekelumit tentang paradigma penelitian kualitatif bagi sobat-sobati channel mahasiswa-mahasiswi, bagi guru-guru yang sedang menulis karya ilmiah sebagai persyaratan kenaikan pangkat, bagi guru-guru dan bagi mahasiswa-mahasiswi untuk menyusun skripsi. Maka boleh diskusi di kolom komentar. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan membawa berkah bagi kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah fasabil khairas wa huwa muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.